Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Hartomagani, mahasiswa PPKN Angkatan 2016 dengan NPM 161303-2004. Yang saya hormati, dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Andes Barca Fituas MH, dosen pembimbing 2, Bapak Abdul Halim SPD MPD, dosen pembahas Bapak Hermianzi SPD MPD. Mohon izin, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Operator Sekolah Subrayon SMA Negeri 2 Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik. Pertama, latar belakang penelitian saya ada 3 aspek. Yang pertama, perkembangan TIK. Yang kedua, Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Yang ketiga, peranan operator sekolah terhadap pelaksanaan Dapodik. Yang pertama, perkembangan TIK. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan TIK telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan harus dapat menyesuaikan terhadap perkembangan tersebut. Yang kedua, Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Permendikbud ini mengatur segala aspek mengenai keberlangsungan dari Dapodik. Permendikbud ini sebagai jawaban dari tantangan pemerintah atau tantangan zaman yang untuk menyajikan data tunggal atau data basis tunggal dalam bentuk informasi dan teknologi yang terbaru. Kemudian yang ketiga, peranan operator sekolah dalam Dapodik. Operator sekolah sendiri memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan Dapodik. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, adanya data pokok pendidikan atau Dapodik yang tidak lengkap di Subrayon SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Yang kedua, ketetapan data pokok pendidikan atau ketepatan data pokok pendidikan yang tidak akurat di Subrayon SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Yang ketiga, keterlambatan proses pengisian data pokok pendidikan atau Dapodik di Subrayon SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Yang keempat, pelaporan data pokok pendidikan yang masih belum sesuai dengan jadwal di Subrayon SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Yang kelima, persepsi operator sekolah Subrayon SMA Negeri 2 Bandar Lampung terhadap Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah persepsi operator sekolah Subrayon SMA Negeri 2 Bandar Lampung terhadap Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian hasil penelitian sendiri untuk variabel X ada indikator pemahaman, indikator tanggapan, dan indikator harapan. Untuk variabel Y ada indikator pengumpulan data Dapodik, indikator pengolahan data Dapodik, dan indikator penyajian data Dapodik. Yang pertama, untuk indikator pemahaman diperoleh data 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang baik, 50% operator sekolah memiliki pemahaman yang cukup baik, dan 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang tidak baik. Untuk indikator tanggapan, 25% operator sekolah memiliki tanggapan yang baik, 50% operator sekolah memiliki tanggapan yang cukup baik, dan 25% operator sekolah memiliki tanggapan yang tidak baik. Untuk indikator harapan, 25% operator sekolah memiliki harapan yang baik, 50% operator sekolah memiliki harapan yang cukup baik, dan 25% operator sekolah memiliki harapan yang tidak baik. Untuk indikator pengumpulan data Dapodik, diperoleh 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang baik, 50% operator sekolah memiliki pemahaman yang cukup baik, 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang tidak baik. Untuk indikator pengolahan data Dapodik, didapat 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang baik, 50% operator sekolah memiliki pemahaman yang cukup baik,
dan 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang tidak baik. Untuk indikator penyajian data, 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang baik, 50% operator sekolah memiliki pemahaman yang cukup baik, dan 25% operator sekolah memiliki pemahaman yang tidak baik. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Persepsi operator sekolah terhadap pelaksanaan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik dalam aspek pemahaman operator sekolah adalah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data di mana dari 4 operator sekolah terdapat 2 operator sekolah masuk atau 50% masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menjelaskan persepsi operator sekolah berdasarkan pemahaman bahwa pelaksanaan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik belum berjalan dengan lancar dan masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya, tugas yang diberikan belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh operator sekolah, masih adanya fasilitas yang kurang mendukung, serta belum terlaksananya sosialisasi dengan baik oleh dinas terkait. Yang kedua, persepsi operator sekolah terhadap pelaksanaan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik dalam aspek tanggapan operator sekolah adalah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari analisis data di mana dari 4 operator sekolah terdapat 2 operator sekolah atau 50% masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menjelaskan persepsi operator sekolah berdasarkan tanggapan bahwa pelaksanaan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik belum berjalan dengan lancar dan masih terdapat beberapa kendala. Pelaksanaan yang terganggu dikarenakan ada beberapa data yang kurang akurat dan adanya ketidaksiapan dari penyelenggara, atau dalam hal ini pemerintah. Kemudian yang ketiga, persepsi operator sekolah terhadap pelaksanaan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik dalam aspek harapan operator sekolah adalah memiliki hasil cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil data di mana 4 operator sekolah terdapat 2 operator sekolah atau 50% masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menjelaskan persepsi operator sekolah berdasarkan harapan pelaksanaan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik belum berjalan dengan lancar dan masih terdapat beberapa kendala. Yang pertama, perlunya pelaksanaan seminar atau pelatihan kepada operator sekolah dalam pelaksanaan Dapodik yang dilakukan secara berkala. Kemudian pelaksanaan pelatihan komputer serta aplikasi Dapodik yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Kemudian saran, berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menunjukkan saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepala sekolah harus melakukan pemantauan terhadap operator sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana utama Dapodik di sekolah. Kemudian, kepala sekolah secara rutin harus melakukan evaluasi terhadap kinerja dari operator sekolah dalam pelaksanaan Dapodik. Yang kedua, untuk operator sekolah harus meningkatkan kemampuan dalam hal pelaksanaan teknis maupun non teknis Dapodik seperti mengikuti seminar pelatihan Dapodik, pelatihan komputer, serta seminar online yang berkaitan dengan Dapodik, serta aktif dalam forum operator Dapodik agar dapat mengakses informasi terbaru, berdiskusi dan saling membantu antar operator sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja. Yang ketiga, kepada organisasi pelaksana Dapodik, bagi badan penyelenggara yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan kementerian terkait, hendaknya pelaksanaan Dapodik perlu diperbaiki seperti peningkatan kemampuan operator sekolah dengan pelatihan secara berkala yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Dapodik, kemudian sosialisasi yang baik terhadap pelaksanaan Dapodik kepada operator sekolah, peningkatan dan penambahan fasilitas yang mendukung pelaksanaan Dapodik, dan pembaruan sistem aplikasi Dapodik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.